Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Islami Pratama dengan NIM 2050445, kelas 1A3. Di sini saya akan menjelaskan pengertian fungsi, pentingnya menggunakan fungsi. Oke, di sini saya jelaskan terlebih dahulu. Fungsi dalam Python adalah sekumpulan kode yang dibuat untuk menjalankan tugas tertentu dan tidak bisa dipakai berulang kali. Fungsi ini penting karena menghemat waktu, kode tidak perlu ditulis berulang-ulang, kode lebih rapi, terstruktur, program jadi mudah dibaca dan dipahami, mudah diperbaiki. Kalau ada error, cukup perbaiki di satu fungsi saja. Selanjutnya, membagi tugas program, satu fungsi fokus ke satu pekerjaan. Jadi fungsi itu menggunakan fungsi membuat program Python lebih efisien, rapi, dan mudah dikembang. Oke, selanjutnya kita praktekkan menjelaskan penerapan deklarasi dan panggilan fungsi. Oke, langsung saja di sini kita buat def. Oke, langsung di sini kita lanjutkan dengan def dan Nah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan apa itu def dalam Python. Def dalam Python digunakan untuk mendefinisikan atau membuat fungsi. Def itu kata kunci untuk memberitahu Python bahwa kita sedang membuat fungsi. Setelah def ikuti nama fungsi, di dalam tanda kurung bisa diisi dengan parameter. Nah, jadi intinya tuh def dipakai supaya kita bisa membuat fungsi sendiri yang bisa dipanggil kapan saja tanpa menulis ulang kodenya. Oke, di sini kita akan langsung mempraktekkan untuk kodenya. Oke, di sini kita bakal masukin print dulu di bawah. Oke, di sini buat halo Raffi. Ini aja. Halo selamat datang aja lah ya. Tetap di Python. Dan di sini bawahnya kita buat Nah, di sini hasilnya bakal keluar yang di sini ya, guys. Sorry. Ini. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan penerapan parameter dan argumen. Di sini kita buat def terlebih dahulu, jadi kita masukin fungsinya yaitu sapa nama. Sapa nama ini adalah fungsinya, dan kita masukin parameternya yaitu nama. Nah, oh iya, sebelum itu di sini saya akan menjelaskan tentang parameter dan argumen. Nah, parameter adalah variabel yang ditulis saat membuat fungsi. Parameter berfungsi untuk menerima data. Argumen adalah nilai yang dikirim ke fungsi saat fungsi dipanggil. Jadi parameter itu tempatnya, argumen itu isinya. Jadi parameter adalah ada di def fungsi, argumen ada saat pemanggilan fungsi. Nah, langsung saja kita buat di sini kodenya. Oke, kita buat print. Di sini Nah, jadi nama ini nanti bakal keluar yang variabel yang kita buat. Contohnya kayak nama Raffi gitu. Oke, di sini. Nah, kita buat di sini.
Kita buat rapi aja. Nah, nanti outputnya bakal keluar yaitu halo Raffi Islami nih. Nah, di sini keluarnya halo Raffi Islami. Oke, kita lanjut di jelaskan penerapan nilai balik atau return pada kasus menghitung volume balok. Nah, di sini kita masukin kodenya dulu. Def hitung panjang, lebar, tinggi. Oke. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan tentang kasus menghitung volume balok. Nilai balik return dalam Python digunakan untuk mengembalikan hasil perhitungan dari fungsi agar bisa dipakai lagi di bagian program lain. Penerapan pada kasus volume balok, pada fungsi menghitung volume balok, panjang, lebar, dan tinggi yang seperti yang kita masukin sini. Di dalam fungsi ketiga nilai tersebut dikalikan untuk mendapatkan volume, lalu hasilnya dikembalikan menggunakan return. Nah, jadi return membuat fungsi tidak hanya menjalankan proses, tapi juga memberi hasil yang bisa digunakan kembali. Oke, langsung saja kita praktekkan ya. Oke, di sini kita bakal masukin return. Panjang. Kali lebar kali tinggi. Hasilnya. Kita buat panjangnya kita buat 15 saja. 15, terus lebarnya kita buat 4 mungkin, dan tingginya kita buat 5. Oke, kita bakal masukin print hasil V. Oke. Nah, coba kita dapatkan dulu. Nah, hasilnya 300. Oke, ini adalah output yang dihasilkan. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan dalam menghitung BMI sehingga muncul rekomendasi berdasarkan nilai BMI yang ada. Di sini kita bakal masukin kodenya dulu. Sebelum itu saya akan menjelaskan tentang penerapan nilai balik pada kasus penghitungan penerapan dalam menghitung BMI sehingga muncul rekomendasi berdasarkan nilai BMI yang ada. Nah, penerapan fungsi dalam menghitung BMI dilakukan dengan memasukkan berat badan dan tinggi badan sebagai parameter. Kita bakal masukin kodenya dulu. Def BMI
BP aja biar lebih singkat. TB. Nah, di sini ya adalah ini untuk parameternya. Dan di sini kita bakal menggunakan if, elif, dan else. Nah, kita akan melanjutkan penjelasan tentang ini tadi. Setelah nilai BMI didapat, program menggunakan pencambangan if, elif, else untuk menentukan rekomendasi kondisi tubuh seperti kurus, normal, kelebihan berat badan, dan obesitas. Kenapa pakai fungsi dan nilai balik? Perhitungan BMI jadi terpisah dan rapi. Nilai BMI bisa dipakai untuk menentukan rekomendasi program lebih mudah dikembangkan, misal menambah saran kesehatan. Jadi dengan fungsi dan nilai balik, program tidak hanya menghitung BMI, tapi juga memberikan rekomendasi sesuai hasil perhitungan. Oke, langsung saja kita masuk ke if di sini. Sebelumnya kita membuat BMI. Oke. Nah, sini kita bakal masuk if. Dan berikutnya di sini kita bakal masukin kurus. tekan kamera. Oke, yang terakhir kita buat bakal buat else-nya. Ini tuh contohnya di sini gemuk ya. Dan terakhir kita bakal buat return. Dan kita masukin sini berat badannya yaitu berapa ya? Kita buat 50 aja. 50 dan tinggi 170.
Oke, di sini kita buat ini. Berat badan. Dan untuk keterangannya di sini kita buat kita singkat aja. Tolong dulu ya. Lagi. Tinggal satu. Kita bakal buat printnya lagi. Nah, di sini kita buat kategorinya. Untuk keterangannya. Oke, di sini ada kesalahan. Tapi di sini dan hasilnya kita bakal, nah ini keluar hasilnya. Oke, itu saja untuk tugas saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.